Laki-laki ini tidak menyadari jika di belakangnya ada sesosok pocong. Ia malah asik mengikuti sosok wanita misterius yang berjalan memasuki asrama di sebuah sekolah. Tapi saat diperiksa, muncullah seorang wanita. Sapam ini bertanya kemana gadis tadi. Lalu wanita ini menjawab, tidak ada penghuni asrama yang keluar pada jam malam. Lalu wanita itu pun pergi meninggalkan si Sapam. Kemudian saat wanita ini hendak masuk ke dalam, ia melihat hantu anak sekolah itu melintas. Wanita ini yang ketakutan kembali memanggil Pak Sapam. Tapi malah wanita ini dikejutkan lagi dengan Sapam yang sedang menggandeng pocong. Penampakan hantu anak sekolah itu benar-benar meresahkan. Suatu hari kepala sekolah juga melihat penampakan hantu itu. Tanpa pikir panjang, ibu kepala sekolah langsung menyemprotkan minyak wangi. Pihak sekolah kemudian memanggil 2 orang detektif untuk mencari tahu tentang hantu itu. Mereka kemudian merencanakan sesuatu. Keesokan harinya mereka berdua datang lagi dengan salah satu pria yang berdandan seperti seorang wanita. Hal itu dilakukan agar ia lebih mudah masuk ke asrama wanita. Lanjut part 2. Ketika sedang di toilet, laki-laki ini melihat sosok penampakan wanita. Ia pun berlari ketakutan. Tapi tiba-tiba sosok wanita itu kembali muncul di sampingnya dengan wajah menyeramkan. Keesokan harinya, laki-laki ini bercerita kepada temannya bahwa ia bertemu dengan hantu wanita itu. Malam berikutnya, pria ini kembali menyamar sebagai seorang wanita, kemudian masuk ke asrama. Ia memeriksa setiap ruangan di asrama itu, hingga sampailah di dalam perpustakaan. Ia mencari tahu tentang hantu wanita, dan benar saja tak lama kemudian hantu itu pun muncul, membuat pria ini gemetar. Pria itu kembali menemui teman detektifnya. Detektif ini kemudian mencari rencana lain untuk mendapatkan informasi tentang sosok hantu wanita itu. Hingga ia pun mengumpulkan satu persatu penghuni asrama untuk diwawancarai. Namun tak ada satupun yang tahu tentang hantu itu. Lanjut part 3. Laki-laki ini tanpa sengaja melihat wanita yang sedang bermain biola. Ia memastikan bahwa itu adalah manusia. Setelah melihat tidak ada yang aneh dengan wanita itu, ia lantas pergi. Tapi tiba-tiba wanita itu menghilang dengan cara misterius. Dan anehnya wanita itu kembali muncul di lantai 2. Ketika tak sengaja pria itu melewatinya, wanita itu tiba-tiba menghilang. Tak lama kemudian muncul lagi dan menghilang lagi. Sampai akhirnya ia tak terlihat. Teror hantu anak sekolah itu semakin meresahkan. Bahkan mereka juga mendatangkan seorang ustadz, detektif dan sapam untuk mencari tahu tentang hantu itu. Namun tetap tidak ada hasilnya. Hingga suatu hari detektif itu berencana menyuruh rekannya untuk tidur di suatu tempat. Lalu tiba-tiba ketika laki-laki ini terbangun, ia berada di tempat yang sangat gelap. Ternyata malam itu ia telah tidur di selokan asrama. Hal itu dilakukan detektif berharap hantu itu datang menemuinya, namun hasilnya tetap tidak ada. Sementara itu kepala sekolah dan guru lainnya berusaha dengan mendatangi seorang dukun mempertanyakan tentang hantu itu. Pada malam berikutnya, hantu itu tampak berjalan ke suatu tempat. Seorang sapam tak sengaja melihatnya. Ia pun panik dan tak tahu harus berbuat apa. Lanjut part 4. Sosok hantu kembar tiba-tiba muncul di hadapan seorang detektif dan pengikutnya. Namun itu bukan hantu yang mereka cari. Melihat hantu kembar itu sangat menyeramkan. Mereka berdua pun lari tunggang langgang. Sementara itu saat sedang tertidur, detektif ini didatangi oleh hantu itu. Hantu itu marah karena sudah berhari-hari ia tak menemukan jasadnya. Semua usaha yang ia lakukan selalu gagal. Hingga keesokan harinya, kedua detektif ini nekat memeriksa semua halaman di asrama, berharap menemukan jasad wanita itu. Tiba-tiba saja, salah satu dari mereka melihat tulang belulang manusia yang sudah mengering berada di pinggir sungai. Hantu itu kemudian muncul, menemui kedua detektif dan mengatakan bahwa itulah jasadnya. Hantu itu kemudian bercerita asal mula kejadian yang ia alami. Semasa hidup gadis itu sering menyendiri. Ia juga sering dimarahi oleh ayahnya. Sementara di sekolah, murid-murid tak ada mau yang berteman dengannya. Hingga suatu hari ia pun kesal, lalu bermain sendirian di pinggir sungai. Tanpa sengaja ia tersandung sebuah kayu, lalu terjatuh dan meninggal dunia. Ayahnya mengenali jasad itu dari kalung yang pernah diberikannya. Sejak saat itulah hantu Gui ini tak pernah lagi muncul dan film pun selesai. Sampai bertemu lagi di alur film horor lainnya.